Grok, ada baiknya Beatrix Eve dulu. Karena di arah mid to the late game mereka yang akan bermain, Profesor. Ya, Ini kombinasi sama Arlotnya juga jalan. Oke, dan jangan lupakan juga bahwa kita tahu sendiri kalau misalkan ada Beatrix, mau nggak mau berarti Joy-nya bakal digeser ke arah XP-Lane. Betul. Karena dia butuh banget vengeance-nya itu. Tapi Ling, Farsha berarti nggak mau mainin slow effect, main burst aja. Karena apa? Karena Cloud Altar akan lebih mudah dipicu, dihilangkan dengan menggunakan Feather Airstrike. Wah, ini combo team fight yang besar banget sih dari sisi kiri. Dan kalau bisa aku bilang, dari sisi Bigetron, salah satu power dari Super Ken ini adalah Joy. Tapi Joy ini juga bisa digeser loh, Momo-chan. Ini Joy ini bisa digeser ke arah ESP Lane. Walaupun dari tempo permainan dari seorang Sorizo ini masih tidak terlalu cocok dengan Joy kalau menurut aku, Profesor. Setuju. Hah? Setuju. Dan bahkan kemungkinan dengan ada Grok yang sudah di-pick juga oleh Finn di sini harusnya. Atau mungkin bahkan bisa dibilang cukup flex juga. Ya, Bisa ke arah EXP. bahkan Untuk jangan-jangan bersama ini Sorizo. hero-nya Super Sorizo. Nah Ya, iya, karena iya kita kan? ingat Gak Sorizo menutup dengan kemungkinan. Groknya. Ya, aku lebih setuju di saat ini. Dan entah kenapa ketimbang melawan Arlot yang kita tahu sendiri Arlot ini kan bergantung kepada sisi power. Betul. Grok punya hal tersebut, itu jawabannya. Anti-sisi. Power Anti-sisi. of nature. Ketika dia cosplay jadi batu. Pertama, dia pakai Glock Batu ini. besar. Glock Iya. ini digunakan untuk anti-sisi untuk Arlot. Ya. One by one situation. Tapi yang lebih mahalnya lagi adalah clear minion cepat, lu akan bisa melakukan invite jungle terhadap seorang Nile. Nah, Rotasi. Rotasi. Invite jungle yang notabene-nya akan membuat dari Rens berpikir dua kali lipat bahwa Loiski harus menggunakan hero yang bisa catch up atau bisa dibilang bisa ngikuti permainan dari jungle-jungle yang dirusuin. Tapi kalau ngelihat link di tangannya Geek Farm, sekarang Bigetron kayaknya mereka bisa bawain lagi untuk fighter-fighter atau mage di area gold lane-nya. Kayaknya aku malah mikir ini Farsha juga belum tentu untuk Aboy sih. Bisa ke Marki. Iya, bisa untuk Marki juga. Gak menutup kemungkinan loh, mereka membawakan Farsha Yves. Jadi artilerinya ada dua. Ketika berhadapan sama Faramis yang kita tahu sendiri Faramis sangat bergantung sama area of effect juga. Tapi malah Haritnya ditutup oleh Bigetron. Ya mereka nggak mau kalau bertemu dengan Harit sepertinya di area gold lane karena gold lane-nya masih terbuka. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita melihat salah satu di sana yang masih terlepas ketika glue di band Kajanya Kaja. sudah mulai muncul. Wow. Waduh, masih terlalu early ya kan? Bisa ditangkap. Wah, jangan sampai hilang. Tapi nampaknya ini akan menjadi sosok yang sangat menakutkan. Ingat, Kaja, Supres, dan mungkin kalau bisa kita bilang, Supres Kaja ini agak lebih mudah dibandingkan Supres Franco. Ya. Franco lu akan harus ngeluarin banyak source skill untuk bisa mendapatkan Mantap, Supres. Flicker. Karena dia close range, Ya. mili. Milih. Dan ini dia perbedaannya dengan Kufra lagi ya seperti yang diamankan oleh Baloyski. Berarti target dari Super Key atau bahkan Super Fin yang nanti akan menggunakan Kaja itu udah jelas banget. Pasti harus menuju ke arah Kufranya. Dexter, it's our showtime. Oke, dan Oh, Link Cloud, dua scaling hero. Berani banget ya. Wah ini resikonya gede banget sih Resikonya dibawakan gede sama banget teman-teman dari Geek Farm. Tapi kalau gamenya menuju ke arah late game, kita akan melihat efek yang mengerikan dari Link dan Cloud-nya. Berarti Iya. kalau itu ngambil Beatrix kanannya. Bisa. Mendingan ngambil Beatrix, walaupun Atau- dari segi Brody itu sangat Iya. kuat untuk melawan seorang Brody tank. buat match up-nya oke. Iya. Atau bahkan kalau mau, ini kan Haritnya ada di band. Apakah kita akan lihat Esmeralda Gold Lane biar bener-bener early game Nggak. itu sekalian? Kalau menurut gua Esmeralda Gotland walaupun emang early game sekalian ini agak punya chance yang berat untuk dibawa di early game. Butuh Marsman. Clearnya cepat. oh, Masalah mereka itu- bakari. Kari, Wah. Kaja Kari. Hero yang single target banget. Dan ditambah dengan early pressure yang ingin dimainkan oleh Super Saiyan sepertinya. Gak bisa dilawan pakai apa? Wind of Nature. Iya, Gak bisa dilawan pakai Wind of Nature. Iya. Ini Nggak bisa. ada chance yang cukup besar di tangan dari seorang Super Saiyan dan bahkan ini dia match point. Match point yang sangat mahal. Kenapa? Karena ini adalah salah satu ajang balas dendam untuk Marki. Pembuktian. Pembuktian tidak mau menjadi player ke-6 Momo. Redemption. oke, kita akan lihat apakah balas dendam itu akan terjadi di game yang ketiga. Pembuktian yang akan dilakukan oleh Marki di hadapan mantan timnya. Atau justru Bigetron Alpha yang akan menutup kesempatan balas dendam itu dilakukan di match point kita untuk kedua belah tim. Cukup menarik tentunya dari kedua belah draft sama-sama kuat. Tapi kita tahu juga Link dengan Cloud ini adalah combo yang begitu mematikan. Tapi kita akan masuk ke dalam map
Dan juga game kita yang ketiga untuk Geek versus Bigetron Alpha. Match point. Akankah ada Marky yang berhasil membuktikan dia bukan player ke-6 atau bahkan di sisi sebaliknya ada Geek Fam yang terkubur harapan di match yang pertama kali ini. Sementara dengan pergerakan Luke yang ngebawa Arlord, memang early yang agresif bisa dibawakan juga oleh Geek Fam. Oke, akhirnya kita melihat Super Ken kembali dengan Season Hunter-nya. Dan berbanding terbalik untuk sekarang malah Nile yang bermain dengan Master Assassin. Artinya apa? Artinya Nile mau main pick off, solo pick off kalau bisa 1v1 situation. Entah siapapun hero individual yang akan muncul dari Bigetron Alpha. Alright. Dan bahkan dengan emblem seperti ini dari seorang Kari juga ingin bermain cepat. Maksudnya early-nya dia juga tidak mau terlalu lama. Dia ingin punya landing yang unggul dari seorang Cloud. Karena Cloud ini akan lebih sustain Momo-chan. Tidak tahu dengan command yang dimiliki, tapi di sisi sebaliknya Marky ternyata lebih mengungguli dengan adanya emblem yang dia miliki. Sustain di early, tapi belum tentu. Di aramnya itu late-nya dia mampu bertahan Momo-chan. Ya, dan bahkan scaling dari Geek Fam sendiri ya, space create yang harus dilakukan juga oleh pemain-pemain dari Geek untuk ke arah seorang Marky di sini diperlukan banget. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Bigetron Alpha mendinai hal tersebut terjadi di 10 menit kita pertama. Kalau bisa dibilang dari segi rotasi yang dilakukan, Bigetron Alpha tadi dengan sedikit kerusuhan, malah kajanya bisa dimakan abis loh. Dan kalau misalnya di sini kajanya bakal coba dilumat, dan Super Ken tidak harus butuh ke arah purple buff, dia tidak terlalu depending on purple buff. Di sisi sebaliknya, melihat ada rotasi yang dilepas dari seorang Link menuju ke arah bottom lane, tandanya langsung ada flicker telah dikeluarkan di tengah sana, membuat Super Fin tidak memiliki flicker, tidak ada power, dan belum memiliki defense judgment. Sedangkan Super Sorizo yang tadi sudah kita bicarakan di arah early draft, kalau dia memiliki growth untuk melakukan zoning out, ini udah mulai dilakukan tugasnya. Ya, sementara dari Super Ken sudah kembali lagi mencoba untuk melakukan kontes di area turtle-nya dan sudah ada proses yang baik. Setelah dikeluarkan, Luke bakal coba dimakan, first blood telah berhasil didapatkan, tapi ternyata di sana power of retribution di tangan dari Super Ken. Tempest of Blade menuju ke arah belakang tidak bisa membuat seorang Nile untuk mendapatkan turtle dan bahkan kemungkinan besar Nile akan kehilangan purple buff-nya. Ya, karena udah mulai langsung diinvasi begitu saja. Setelah ada objektif turtle yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, Baloi masuk. Satu buat terror revenge, namun kali ini di area depannya ditahan. Oh, Super Ken berhasil menghindari damage dan dapat satu point kill. Menghindari damage dari seorang Tyron Rage. Sosok Baloyski gagal mendapatkan Super Ken, tapi dia malah bebas bernyanyi, bermain piano di tengah sana. Electrifying Beats lagi-lagi. Dan Bigetron Alpha kembali dengan permainan yang kita udah mulai mungkin ngeliat di game pertama. Mereka coba untuk ngebait satu buah teamfight yang mungkin bisa dibilang skirmish kecil di area purple-nya. Dan itu diiyain sama Geek Fam. Dan bahkan Aboynya keculik. Ya, ini kerugiannya sebenarnya ada di Aboy sih. Kalau misalkan Aboy kita match up-kan dengan Super Key, mau tidak mau nanti kita akan melihat perbedaan level dan item di early game. Tapi untuk saat ini setidaknya itu yang paling bisa dilakukan sama Geek Fam, mempertahankan purple buff untuk Nile agar dia tidak kehilangan pattern farming yang benar-benar potensial di early game. Karena kalau dari early game aja purple buff-nya pun sudah hilang, kemungkinan besar di sini Bigetron Alpha akan invade dan berkali-kali akan melakukan hal yang serupa. Oke, dan untung aja nggak hilang. Tapi kalau misalnya dilihat dari Super Fin bakal coba untuk melakukan invasi ke arah bottom lane, informasi yang harusnya sudah didapatkan ya. Dan ini Marky juga langsung melakukan defensive mode. Dia langsung mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya ada yang mengikuti Super Ken. Informasi telah diberikan. Driven Judgment telah didapatkan. Paloski akan coba dimakan bulat-bulat. Super Ken dengan sangat instan menuju ke arah seorang Aboy. Tidak ada cover menuju ke arah seorang Super Saiken. Tapi nampaknya Super Saiken juga akan menjadi korban keganasan dari Geek Fam. 1-1 dan ternyata triple kill. Looking for Maniac. Apakah ini akan menjadi satu bom Maniac pertama untuk Super Ken? Karena ada Luke di depan sana yang coba dimakan begitu saja. Wajah dan tidak ada Maniac. Lebih fokus ke arah satu point kill untuk Turtle selanjutnya. Tapi itu jadi keuntungan yang benar-benar bakal bikin snowballing banget ke arah Bigetron Alpha, Prof. Plus timingnya nggak sih? Kayak kita ngeliat timingnya ini pas banget. Abis dapetin point kill terhadap Luke, muncul Turtle terhadap. Dia muncul. Ini udah kayak disiapin, ini bonusnya loh, Turtle-nya, setupnya dan semuanya. Karena balik lagi, untuk sekarang lagi-lagi Nile harus benar-benar effort lebih. Karena dia tidak membawa Season Hunter, dia membawa Master Assassin. Sehingga ini yang nanti akan membedakan pattern farming dari Super Ken dan juga Nile-nya sendiri. Super Ken tentunya akan lebih well farm di sini dengan ngebawa Season Hunter juga. Tapi kali ini Marky
masih bisa ditahan tentunya di area atas. Dan Oh, mencoba menuju ke arah seorang super key. Nile gagal tertarik, tapi ini udah ada informasi yang diberikan. Tidak ada Feather Extract yang tandanya ketika Feather Extract tidak ada, invasi di arah top lane, ini mungkin agak cukup kekurangan damage. Lihat, Super Key akan memaksa, dapat sana ada Marky, Super Ken, membuat seorang Baloyski bingung siapa yang akan coba gua tangkap, karena terlalu riskan menangkap seorang Super Ken. Super Finish coming up, Defense Adjustment gagal didapatkan, informasi yang bisa dimiliki adalah parpolnya akan coba dipegang oleh seorang Nile. iya, tapi apakah akan ditukarkan nantinya? Tapi masalahnya dari posisi Nile tentunya akan lebih cepat untuk mengamankan ke arah purple yang sudah colong begitu saja. Tapi dari seorang Nile kali ini bakal coba di cover oleh seorang Luke. Yang dimana Ki sudah mulai berjalan juga. Sorizo udah memotong dari area bawah dan Nile dipukul mundur secara tidak langsung dengan satu buah Power of Nature dari seorang Sorizo. Masalahnya Nile sekarat dalam maut. Dia seperempat darah. Walaupun dia ada Tempest of Death, Defense Adjustment itu nggak bakal bisa bikin dia bertahan. Selama durasi Defense Adjustment masih dipegang dia dan dia langsung hilang ketika kena Super Ken, Profesor. Ya, Dan itu dia nggak 1400 damage loh, physical damage. Iya, Di makanya. menit yang ke-6, bayangkan dari Power of Nature yang begitu kejam. Masalahnya si Sorizo ini dia bawa Master Assassin juga, Be. Iya makanya ini bakal jadi poin plus, tapi di depan sana langsung ada inisiasi. Iya, dibuka begitu saja ke altar yang akan menyelamatkan hidup dari pemain-pemain begitu Alpha, tapi dibuka begitu saja Tempest of Blades ke arah seorang Super Fin memang tumpah, tapi Ken membalaskan itu semua Ranger Emas. Oke, tapi di depan sana ada Marky yang mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada yang menemani. Dia ada top lane mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Turtle kembali akan di tangan dari Bigetron Alpha. Perfect Turtle for Bigetron Alpha, kembali lagi dominasi seperti di game yang pertama. Wah ini bener-bener kayak kita dibawa deja vu sedikit. Di game yang pertama hanya diberikan 2 poin kill saja. Dan bahkan Super Fin di-trade dengan banyaknya pemain dari Geek Farm. Sehingga sampai tukar 3 tentu dari kuantitas saja kita udah melihat. Ini engage play dari Geek Farm terpatahkan itu yang pertama. Ya. Gold leadingnya dari 3.000 menuju ke arah 5.000 bahkan 6.000. Makin jauh. Makin jauh. Kalau misalkan Lord didapatkan, tidak menutup kemungkinan ini 10.000 gap gold pun Wow. bisa didapatkan. Kalau kita melihat dari instant replay, semuanya menuju ke arah Super Fin. Tapi Cult Altar membuat Super Fin setidaknya sedikit saja bisa memberikan efek paralyze. Yeah. Agar damage yang diberikan ke arah Super Ken tidak begitu maksimal, dipotong sedikit lah, 4% di sana. Ya, dan sama seperti di game pertama, gak ada yang bisa menghentikan atau mungkin nge-beat. What are you doing, Baloy? Membuang tire race dengan sia-sia kali ini. Apakah ini T-Man MPL untuk pertama kalinya? Ya, Trigger mental. trigger beta. Man. Tapi lihat Watchers dikeluarkan, PDS bersama dengan mendapatkan satu bola untuk Super Key. Masih mau lebih, Super Ken bernyanyi bermain biar di depan sana, gak ada yang bisa ditumpangin. One man situation, Super Key langsung dengan siap. Lihat, Super Ken dia muterin. Dan Super Key udah siap di sana, yang membuat linknya kalau masuk lebih dalam lagi akan termakan. Udah pasti. Itu kalau misalkan tadi Nile tidak mengikuti bagaimana insting dia sebagai assassin untuk mengejar ke arah Super Ken, itu udah pasti bakal kemakan. Tapi untuk sekarang Nile mau tidak mau nggak punya ultimate lagi, nggak punya Tempest of Blade, jadi dia harus memilih untuk mundur. Dan ini dia sebuah perbedaan dari segi emblem ketika penggunaan link dari Super Ken versus Nile. Tadi bedanya yang pertama, Fatal digunakan, Season Hunter masih di bawah. Tapi untuk dari Nile, dia membawa Swift, dia membawa attack speed, tapi tidak membawa Season Hunter. Dia memilih Master Assassin di sini. Ya, dari segi farming tentunya akan sedikit tertinggal jauh ya, Be ya. Di sini dengan ngebawa Season Hunter juga di tangan seorang Super Ken. Dan memang gak sama-sama ngebawa Master Assassin, tapi yang dibawakan dari Nile sendiri adalah dia bawa lebih ke arah attack speednya. Ya bedanya sedikit. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari Swift aja cuma satu ya karena attack speed. Tapi untuk sekarang, Oke, kalau Altar telah dikeluarkan, Paulus King ada terrorist tapi free hit. Dikeluarkan oleh seorang Super Saiyan, Marky hilang. Watchers di arah belakang membuat seorang Aboy harus flicker ke arah depan. Mencoba untuk menukar ke satu untuk satu, tapi nampaknya gagal. Ini pencara. Mereka kehilangan 3 playernya ketika ada Lord yang udah muncul ke lane of down. Nostalgia, deja vu game yang pertama kembali lagi hadir kali ini. 8-0-3 ya kan. Plus, ini plusnya ya. Menit 9 Blood Wings udah ada di tangan dari Super Ken. Itu seberapa besar damage Seberapa Magic? besar damage? Ya ini dia jawabannya. 36.735 damage magical yang diberikan ke Dan- teman-teman Geek Farm. Dan pattern farmingnya benar-benar tidak terhentikan. Nile sudah kehilangan purple buff-nya. Dan bahkan untuk saat ini invasi ke arah orange buff bukan hal yang mustahil. Oke, Dan bahkan Nile.
Hampir aja dipaksa tempat offline Cimo. Hampir ya. Hampir. Hampir. Untung. Dan sama seperti yang kita tahu Geekfam, patternnya all for one for all. Wow. Mereka maju, tumbang satu persatu dan bahkan dari Bigetron Alpha mereka yang tinggal nunggu inisiasi yang dibuka sama seorang Baloy. Oke, memang MPL makin lebih keras, tidak ada game 2-0, game 2-1. Apakah kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha akan menghubur mimpi dari Geekfam menamatkan di game yang pertama kali ini. Sorry, di match yang pertama. Tapi match kali ini benar-benar membuat Bigetron Alpha harus membolongi semua base turret supaya mereka bisa lancar dari trailing push. Satu bapak celuk, termakan, Watson dikeluarkan, Marky hilang. Namun apapun terjadi walaupun dikating dan ini dia Bigetron Alpha sang super squad berhasil mendapatkan kemenangan pertama mereka di MPL. Mendakan kemenangan yang begitu mendominasi dari Super Bigetron di match kita yang pertama. Wah, super squad, super team. Dan inilah dia para 5 pemain supernya yang mendapatkan poin 2-1 bahkan walaupun mereka bisa dibilang terpleset di game yang kedua. Tapi yang penting game ketiganya mereka leading jauh banget. Leading terlalu tinggi dari segi network. Dan itu yang membedakan bagaimana Nael, Super Ken, dan kawanan Geekfam yang benar-benar tertinggal dari segi 7.000 sampai menyentuh 10.000 real, men. Kejadian beneran. Perbedaan 12.000 gold di 10 Wah. menit, bahkan nggak nyampe 9. Gak nyampe 1.000 per menit lagi 46 bahkan. bahkan. Iya. Dan ini dia yang membedakan tadi